Ada orang nipu dengan handphone misal. Tiap hari nipu pakai handphone. Akhirnya minta ampun, taubat sama Allah, datang ke orang alim. Wahai orang alim, saya mau taubat. Kenapa? Tiap hari saya nipu. Pakai apa? Pakai handphone saya ini. Buang. Ya jangan deh kalau dibuang mah. Itu taubat bukan tuh? Ya itu taubat yang tobat sambal namanya. Ya, tobat sesungguhnya nggak begitu. Contohnya seperti ini, langsung pergi. Hatta idza nasafat thoriq, sampailah dia di pertengahan jalan. Faqtasamat fi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Berselisihlah dua malaikat. Kenapa malaikat berselisih? Karena malaikat tidak bisa lihat hati manusia. Betul? Malaikat nggak bisa lihat hati manusia. Malaikat lihat kita sholat kelihatan. Kita pergi haji kelihatan, tapi apa yang ada dalam hati kita malaikat nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Makanya berselisih. Malaikat bilang, dia ini matinya mau tobat, berarti dia orang baik. Kata malaikat yang satu, nggak bisa, sholat belum pernah, nggak pernah melakukan amal soleh, tiba-tiba mau ente bawa, wahai malaikat pembawa rahmat, nggak bisa. Berselisih. Akhirnya Allah utus satu malaikat berbentuk seperti manusia. Nah, inilah hebatnya malaikat. Qadiratun 'ala tasyakkul bil ashkalil mukhtalifah. Malaikat itu bisa berubah. Jadi kita manusia bisa. Jadi raja bisa. Jadi pengemis bisa. Jadi orang kaya bisa. Jadi orang susah bisa. Diutus sama Allah seperti manusia untuk jadi penengah. Bahasa kita nih jangan ribut deh. Ente dua-duanya nih bawa tugas dari Allah, betul. Pengen menjalankan tugasnya, kita hitung aja nih jarak dari kampung dia tempat maksiat sama dia mau tobat lebih dekat mana? Dihitung. Ternyata lebih dekat 1 jengkal ke tempat ahli ibadah. Subhanallah. Ya. Apa dikatakan di sini? Ujung-ujung hadis ini, faqalat inna faqisu ma bainal ardaini wa ayyatin wa anna fa huwa lahu. Hitung lebih dekat ke mana? Faqasu, akhirnya diukur, fawajaduhu adna il ardi allati arad. Lebih dekat ke kampung orang-orang ibadah. Fagabadatu malaikat rahmah. Akhirnya dibawa oleh malaikat pembawa rahmat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Coba kita merenung sedikit sebelum kita tutup dengan doa. Bagaimana rahmat Allah begitu luas. Seorang pembunuh yang sudah membunuh berkali-kali, seandainya dia mau taubat saja dengan sungguh-sungguh, dia menyesali perbuatannya, Allah terima taubatnya. Betul. Tolak ukurnya bukan dia berdoa. Tolak ukurnya bukan dia tahajud malam lagi. Tolak ukurnya bukan dia hatamin Quran, bukan. Tolak ukurnya dalam hadis ini lebih dekat ke tempat orang soleh 1 jengkal. Matinya dalam keadaan iman, dibawa oleh malaikat pembawa rahmat. Subhanallah. Tolak ukurnya lebih dekat ke tempat orang soleh 1 jengkal. Bisa kita bayangkan bagaimana jikalau ada orang yang meninggalnya di tempat orang soleh, di kampung orang soleh, hidupnya sama orang soleh, meninggalnya di masjid, Masya Allah, meninggalnya di tempat ibadah, di Madinah. Makanya kata Nabi, man yastati minkum an yamut fil madinati falyaf'al fa ana syafi'un lahu, au kama qala. Siapa yang bisa meninggal di Madinah, usahain. Kenapa yang meninggal di Madinah? Saya jadi pemberi syafaat untuk dia. Memang tempat itu tidak membawa kehormatan untuk seorang. Yang membawa kehormatan itu amalnya, betul. Tapi tempat nggak bisa dipungkiri juga. Di sorga nggak ada ahli maksiat, semuanya orang-orang pilihan, betul. Begitu juga ketika orang meninggal di tempat ibadah, di tempat orang-orang soleh punya nilai. Contohnya dalam hadis ini. Makanya kita sering berdoa apa? Ya tarim wa ahlah. Ya tarim wa ahlah.
Wahai kota Tarim bersama penduduknya. Wahai kota Tarim bersama penghuninya. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai penghuni Tarim karena cinta kita sama Tarim. Tergolong sebagai orang Madinah karena cinta dengan orang Madinah. Amin. Dengan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya manfaati. Kalau kita dikasih karunia sama Allah, sering duduk di tempat ibadah, dekat sama orang soleh, berarti Allah sayang sama kita. Kita jaga dengan amal soleh, jaga dengan sering taubat, jaga dengan istighfar, jaga dengan sering sodako, jaga dengan tahajud malam, jaga dengan puasa sunnah, jaga dengan birrul walidain, jaga dengan amal soleh. Mudah-mudahan matinya kita membawa iman, membawa Islam. Amin. Allahumma amin.